أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang penuh berkah, kitab yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang induk-induk agama ini. Kitab yang kita bahas pada awal, ulama-ulama salaf sangat perhatian dan konsen terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, sehingga antum akan dapati hampir seluruh alim dari ulama kaum muslimin, baik dahulu maupun sekarang, mereka bukan hanya sekedar menghafal, namun juga mengajarkan, memunggah dan bahkan mensyarah dari kitab Arba'in An-Nawawi yang penuh berkah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan kita masih di hadis Jibril, hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Dan pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas iman kepada Allah, kita telah membahas iman kepada para malaikat, dan pada malam ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah kitab suci kepada utusan-utusannya. Menurunkan kitab suci kepada utusan-utusannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 25, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Sungguh kami telah utus utusan-utusan kami dengan membawa bayyinah, membawa keterangan-keterangan, bukti-bukti kebenaran, dan kami turunkan bersama mereka kitab suci dan mizan, kitab suci dan mizan, timbangan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia ini berdiri di atas keadilan. Juga ini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengutus para rasul, dan Allah memberikan kepada setiap nabi dan rasul itu tanda-tanda kebenaran, dan diantaranya menyertakan kepada mereka kitab suci yang Allah anugerahkan bagi mereka. Juga di surat Al-Baqarah ayat 213. Ayat 213 dari surat Al-Baqarah. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Insyaallah. Surat ini, ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya kepada nabi-nabi dan utusannya, dan bagaimana manusia atau sikap manusia setelah turunnya kitab suci itu kepada mereka, bagaimana mereka menyikapinya. Kana an-nasu ummatan wahidah, bahwa dulu manusia ini satu keyakinan, satu pemahaman. Ya, mereka sepakat di atas iman kepada Allah. Jadi agama ini, dasar agama di muka bumi adalah agama tauhid. Itu yang harus dipahami. Dasar agama di muka bumi, pertama kali manusia pertama, keyakinannya apa? Bukan animisme, bukan dinamisme. Keyakinan pertama, manusia pertama adalah tauhid. Ummatu wahidah, satu umat. Kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, ketika terjadi perselisihan di antara mereka, Faba'atallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ketika mereka berselisih tentang agama ini, kemudian mulailah para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diutus oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira bagi mereka-mereka yang taat dengan surga, dan memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang kufur dan bermaksiat dengan api neraka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah menurunkan bersama para nabi itu
kitab-kitab suci yang berisi kebenaran, yang mengandung kebenaran. Apa tujuannya? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Agar menjadi hakim terhadap manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Pahami ayat ini, ikhwatal iman, bahwa turunnya kitab suci adalah sebagai pengambil keputusan terhadap perselisihan yang ada. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah menyelisih dari isi kitab suci itu, dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka itu menyelisihnya karena kezaliman, karena iri dan dengki terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa, mereka mengetahui, orang-orang ini ayat ini terkait tentang sebagian orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah pada saat itu. Mereka menerima ketika Nabi SAW menyampaikan Al-Quran. Mereka mengetahui sebagian kebenaran yang ada pada diri mereka itu, itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bersumber dari sumber yang sama. Hidayah dari sumber yang sama. Bahwa Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, Taurat yang diterima Nabi Musa dari sumber yang sama. Dari mana Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mengetahui ya kebenaran yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, maka disebutkan dalam ayat ini, wa makhtalafa fihi illa alladziina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih tentang hal itu kecuali orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengetahui kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad. Ada yang pro, ada yang kontra. Baghyan bainahum. Inilah kenyataan kondisi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding mereka yang tidak beriman. Ketika orang-orang mau beriman kepada kitabullah, kita mau beriman kepada Quran, beriman kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keputusan Al-Quran dan sunnah itu final. Dan ketika keputusan Al-Quran dan sunnah itu final, sampailah kepada titik temu yang sama. Namun ketika ada iri, ada dengki, ada ketidaksetujuan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perselisihan dan perselisihan. Lanjutnya di ayat ini. Fa'adallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman yang terhadap kepada orang-orang beriman dengan terkait apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang mukmin bisa memahami mana yang hak dan mana yang batil dengan memahami apa yang mereka perselisihkan dan memahami mana yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutup firman-Nya dengan wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana para nabi diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun beriman kepada kitab-kitab suci tersebut. Kita meyakini bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut adalah turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan itu. Bahwa kita meyakini, kalau ditanya, kitab Taurat yang diterima Nabi Musa alaihi salam. Ingat apa yang Anda ucapkan? Kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari siapa? Dari Allah. Kitab Injil yang diterima dan disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulang-ulang yang diterima dan yang disampaikan, yang diterima dan yang disampaikan, karena tidak selalu yang di-brand, dilabeli dengan Taurat adalah Tauratnya Nabi Musa. Tidak selalu yang di-brand, dimerkin dengan Injil adalah Injilnya Nabi Isa alaihi wassalam. Kita membaca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 136. Ayat 136 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Katakanlah wahai orang-orang beriman, qulu, ini perintah untuk jamak. Artinya yang diperintahkan untuk mendeklarasikan ini, untuk mengumumkan ini, bukan hanya qul Nabi Muhammad kepada single, kepada satu orang, tapi qulu kepada orang yang jamak. Kita semuanya. Kita harus mengikrarkan dan menyampaikan amanna billah. Kami semua umat Muhammad, kaum muslimin, beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada kami. Ya. Apa kitab suci yang diturunkan kepada kita? Yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Dan kami beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, dan anak cucu Ya'qub. Al-asbaq itu adalah anak-anak Ya'qub yang 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami beriman dengan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman dengan semua risalah yang disampaikan, yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang di antara mereka, dan kami semuanya tunduk patuh pasrah beribadah hanya kepada Allah semata. Apa maksud kami tidak membeda-bedakan antara satu di antara mereka yang lainnya? Maksudnya adalah kita mengimani semua nabi itu utusan Allah. Kita mengimani semua kitab suci yang Allah berikan kepada mereka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tidak membeda-bedakan salah seorang di antara mereka. Tidak seperti Yahudi. Yahudi itu mengimani sebagian, tidak beriman kepada sebagian. Beriman kepada semua nabi, tapi tidak mau mengimani Nabi Isa alaihissalam dan tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang-orang Nasrani. Mereka beriman kepada semua nabi, termasuk Nabi Isa, ya, dengan pemahaman yang salah tentang Nabi Isa, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita beriman kepada semua nabi dan semua rasul. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tadi Anda tegaskan berkali-kali bahwa kita meyakini kitab Taurat yang diberikan oleh Allah dan disampaikan, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada umatnya. Demikian pula kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada umatnya. Artinya, jika ada orang datang kepada kita dengan membawa kitab Perjanjian Lama misalnya, ya, Perjanjian Lama itu kitab yang dipakai di The Holy Bible atau Alkitab yang miliknya orang-orang Nasrani. Di Perjanjian Lama itu, 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama diyakini dan diklaim oleh orang-orang Nasrani sebagai kitab Tauratnya Nabi Musa. Mereka mengklaim, inilah Tauratnya Musa. Kenapa kalian tidak beriman dengan Tauratnya Musa? Ya, mereka seringkali bertanya begitu. Kalau kalian beriman kepada Tauratnya Musa, harusnya kalian beriman dengan Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru. Karena di situ ada Tauratnya Musa, ada Injilnya Isa. Kan? Ya, ini klaimnya mereka. Demikian pula, orang-orang Nasrani ketika menyampaikan dalam Perjanjian Barunya, di situ ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, di Perjanjian Lama ini, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ini, 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama yang diklaim sebagai Tauratnya Nabi Musa. Jika Anda membaca 5 kitab pertama ini, dan Anda tidak menyarankan, cuma Anda mengulas sedikit terkait dengan hal ini, isinya sebagian besarnya bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ banyak berisi tentang sejarah, cerita, nasab, silsilah, perjalanan, ya, perseteruan, peperangan, perselingkuhan, ya, isinya dalam 5 kitab pertama di Perjanjian Lama tersebut. Ya, perselingkuhan pun ada, perzinahan pun ada, ya, dan banyak hal yang aneh dan tidak logis jika dikatakan itu sebagai firman Tuhan. Itu pun tertera. Nah, ditambah lagi bahwa yang sangat kuat yang membuktikan bahwa 5 kitab itu bukanlah tulisan Nabi Musa alaihissalam. Jika di dalam kitab tersebut, terutama di kitab Ulangan pasal 34, yang terakhir di pasal 34 itu,
disebutkan tentang cerita proses kematian dan pemakamannya Nabi Musa. Proses kematian dan pemakaman Nabi Musa. Di kitab Ulangan pasal 34. Itu disebutkan, diceritakan detail di sana. Nah, pertanyaannya yang seringkali anak ajukan kepada mereka. Jika betul ini tulisan Nabi Musa alaihissalam, apa mungkin seseorang menulis prosesi kematiannya sendiri? Orang mati menceritakan, saya matinya nanti di sini, saya begini. Ya, bahasanya bukan begitu lagi. Musa, maka matilah Musa. Dan kemudian dia dimakamkan di Bukit Moab. Dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak pastinya makamnya Nabi Musa. Sangat aneh jika kisah yang seperti ini yang katanya Musa yang menulis, tapi di situ juga dijelaskan tentang prosesi kematian Nabi Musa dan pun sampai tidak diketahui di mana dia dimakamkan. Ini bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa 5 kitab pertama di Perjanjian Lama yang diklaim sebagai Tauratnya Musa bukanlah tulisan Nabi Musa alaihissalam. Dan alhamdulillahnya juga para ilmuwan mereka yang sekarang pun mengakui akan hal itu. Beberapa versi Alkitab yang modern, yang baru, seperti Revised Standard Version, versi standar yang telah direvisi, di sana itu menyebutkan tentang nama-nama penyusun setiap kitab yang ada di Alkitab ini, ya, di Holy Bible, yang versi bahasa Inggris. Nah, di sana disebutkan misalnya kitab Kejadian misalnya, itu siapa penulisnya. Rata-rata ditulis unknown. Artinya siapa? Tidak diketahui. Ya, tidak diketahui siapa penulisnya. Itu kejujuran mereka yang belakangan ini untuk mengakui hal tersebut. Namun sayangnya ini tidak tersebar secara masif di kalangan pengikutnya, sehingga banyak dari masyarakat awamnya mereka masih beranggapan bahwa itu keyakinan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil. Dari namanya saja, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Seringkali Anda sering bertanya, mana Injil Yesus? Kenapa nggak ada Injil Yesus? Kenapa kok Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes? Siapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Siapa mereka? Dan dengan penelitian, Anda tidak ingin menyampaikan kepada antum semuanya dalam kajian ini secara mendetail, tapi dengan penelitian dan bukti-bukti, banyak ilmuwan mereka pun, ya, dan kita juga bisa membuktikan, menunjukkan kepada mereka bahwa penulis-penulis dan penyusun Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukanlah murid-muridnya Yesus. Bukan murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Benar-benar mereka adalah orang-orang yang Muslim, yang tidak memiliki koneksi dengan dan hubungan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka menulis sejarah tersebut, dan mereka menamainya dengan Injil yang artinya pengkabaran baru, ya, memberikan kabar gembira. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Intinya terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 136 ini, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani semua kitab suci Rasul dan mengimani semua kitab suci yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tersebut kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya di surat An-Nisa ayat 136. Ini sebelum Anda lanjutkan, Anda informasikan sedikit ke teman-teman yang di Clubhouse, baterai Anda lowbat 10%, jadi kalau sampai terputus mungkin panitia bisa memfasilitasi. Barakallahu fikum. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita mengimani semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya,
surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Alif Lam Mim, itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan salat, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada dan apa yang telah diturunkan kepada sebelum. Ini diturunkan kepada Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dua, yang diturunkan kepada Nabi SAW dan apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada hari akhirat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam beriman kepada kitab-kitab suci ini, kita beriman bahwa kitab-kitab suci ini adalah kalamullah azza wa jalla. Kalamullah azza wa jalla. Apa maksudnya kalamullah? Adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman secara hakiki dengan hal tersebut. Ya, artinya bukan ucapan yang lain, bukan ucapan malaikat Jibril, bukan ucapan Mikail, Israfil, atau Muhammad, atau Musa, atau Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala berfirman secara hakiki dengan apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab suci tersebut. Dan macam-macam wahyu ini, bagaimana Allah menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan utusannya ini dengan beragam cara. Ya, dengan beragam cara. Di antaranya ada yang menyampaikan dengan firman yang didengar oleh nabi tersebut. Dia mendengar tapi tidak melihat. Yang mendengar suara Allah namun tidak melihat sosoknya, tidak melihat zatnya yang maha agung dan maha mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam di dalam surat Al-A'raf ayat 147. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang ke tempat miqat kami, ya, tempat yang telah Allah tetapkan agar Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat tersebut, wa kallamahu rabbuh, dan Tuhannya berfirman langsung kepada Nabi Musa, menyampaikan firman-Nya langsung kepada Musa. Di surat ini, surat Al-A'raf ayat 143. Di ayat yang ke-144-nya di surat Al-A'raf, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi wa 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu melebihi manusia yang lainnya dengan mengutusmu sebagai rasulku dan melebihkanmu dengan bi kalami, bahwa aku berfirman kepadamu secara langsung. Ini cara wahyu Allah pertama. Berfirman langsung kepada nabi-nabi tersebut di balik hijab, namun nabi-nabi itu tidak melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kepada Nabi Musa alaihissalam seperti itu, demikian pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Kemudian juga yang kedua, yaitu dengan cara melalui malaikat yang diutus dengan menyampaikan wahyu tersebut, dan malaikat itu menyampaikan kepada para nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu itu kepada nabi tersebut. Sebagaimana Allah firmankan di surat Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu 'aliyyun hakim." Tidak sepantasnya bagi manusia Tuhannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya kecuali dengan cara wahyu, atau dari balik hijab, atau mengutus seorang rasul yang menyampaikan wahyunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
Maka jika kita mengimani Allah yang menurunkan kitab suci, kita mengimani nabi-nabi yang diutus kepada kaumnya, dan mengimani kitab-kitab suci yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, maka juga kita mengimani dengan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab suci itu yang berisi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan isi kitab suci tersebut wajib dijalankan oleh umatnya di masanya. Ya, kitab Taurat itu wajib diimani oleh Bani Israel sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat sampai Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini wajib diamalkan oleh seluruhnya, oleh Bani Israel. Dan itu dimansuh, dinasakh, dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Dan itu pun tidak semua hukum. Ada sebagian dihapus, ada sebagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah isi kitab-kitab suci itu saling membenarkan yang satu dengan yang lainnya, saling membenarkan. Bukan saling mendustakan, tapi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini menghapus status hukum dari kitab-kitab suci yang lainnya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 48. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan apa yang datang sebelumnya dari kitab-kitab suci sebelumnya dan menggantikan status hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa beriman kepada kitab-kitab suci itu bagi kita umat Muhammad SAW, kita mengimaninya secara global. Namun terhadap Al-Quran, kita wajib mengimaninya secara terperinci. Ya, global, kita tidak harus tahu apa isi Taurat yang Allah pernah turunkan kepada Nabi Musa. Kita tidak harus tahu apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, ya alaihi wassalam. Tidak harus tahu dengan itu semuanya. Maka dalam salah satu dialog yang pernah anak hadir, ya, ketika pada waktu itu ada seorang misionaris Nasrani yang kemudian menyamar menjadi seorang ustaz di salah satu masjid di bulan Ramadan, di salah satu masjid sekolah di Jawa Timur itu. Kebetulan salah satu peserta anak-anak SMA itu ngaji dengan anak. Ini kejadian lama sekali, ya, anak masih kuliah waktu itu. Jadi kemudian dia menyampaikan, Ustaz, ini ada pemateri yang sangat aneh, ya, pemateri yang sangat aneh. Ini menyampaikan begini dan begitu. Akhirnya karena Anda tidak jauh dengan lokasi itu, anak saya lihat bagaimana si pemateri ini menunjukkan Alkitab berbahasa Ibrani. Alkitab berbahasa Ibrani. Kalian tidak pernah tahu Alkitab ini. Kalian tidak pernah tahu begini, begitu, dan sebagainya. Dan kalian tidak boleh menyalahkan ini kalau kalian tidak tahu isinya. Dia mengatakan seperti itu. Ya. Nah, alhamdulillah anak hadir di sana. Maka anak pun kemudian angkat tangan dan kemudian mencoba mengkritisi, menyampaikan bahwa kami, Muhammad SAW, cukup bagi kami Al-Quran. Al-Quran sudah lebih dari cukup bagi kami. Alhamdulillah. Ya. Maka kami tidak membutuhkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena Allah sudah menggantikan kita dengan Al-Quran yang jauh lebih baik daripada kitab-kitab suci tersebut. Dengan adanya Al-Quran, maka apa yang ada dalam kitab sebelumnya tidak lagi berlaku. Ya, sudah tidak lagi berlaku. Buktinya apa? Pernah Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Taurat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Umar, apa yang ada di tanganmu itu? Ini kitab Taurat ya Rasulullah. Nabi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andai kata Musa masih hidup, tidak ada hak bagi Nabi Musa kecuali dia harus mengikuti. Nah, masih hidup, ikhwani wa akhwati fillah, wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
apalagi cuma sekedar umatnya. Ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi sekarang ini. Wajib mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Maka, di antara kita beriman kepada kitab-kitab suci ini, kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu mengimani nama-nama kitab yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Disampaikan namanya. Ada nama-nama Alkitab yang tidak sampai kepada kita. Ya, contoh nama-nama yang sampai kepada kita, yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi ya, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga ada suhuf yang Allah berikan kepada Ibrahim wa Musa. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Kita mengimani secara membenarkan semua kitab-kitab yang Allah sampaikan, kita mengimaninya. Ya, adapun nama-nama yang tidak Allah sebutkan, maka kita mengimaninya secara global. Ya, ada yang secara terperinci jika disebutkan ada suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa. Kita beriman bahwa ada suhuf Ibrahim dan Musa. Ya. Namun yang tidak Allah sebutkan, maka kita mengimaninya secara global. Jika ada misalnya ada orang datang membawa sebuah kitab yang penuh kebijaksanaan, ya, misalnya primbon misalnya, atau misalnya sebuah buku tentang babat tanah Jawi, misalnya, dan kemudian mengatakan, ini salah satu kitab suci yang Allah firmankan, atau kitab Gatu Lucu Darmo Gandul misalnya, itu ya kitab ke orang-orang kejawen yang mereka menyebutkan bahwa isinya penuh dengan kebijaksanaan ini dan itu, ya. Nah, ini bagian dari kitab suci firman yang Allah firmankan, atau ramalan-ramalan Joyo-Boyo misalnya gitu ya. Nah, ini apakah kemudian kita mengimaninya dan kita katakan bahwa ini dari firman Allah? Lah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa nama-nama buku-buku tadi adalah bagian dari yang Allah firmankan. Ya, terlebih lagi, ditambah lagi di dalamnya penuh dengan hal-hal yang sangat bertentangan dengan dasar-dasar wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul. Maka ya khawatirnya, sampai hari ini antum tidak akan dapat di dalam kitab Tauratnya orang-orang Yahudi sekarang, atau Injilnya orang-orang Nasrani saat ini, satu pun ayat yang bahkan sebaliknya, yang antum dapati adalah Nabi Allah Isa digambarkan sebagai seorang hamba Allah yang sejati, yang tulus, yang menghambakan dirinya kepada Allah. Demikian pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada satupun ajaran yang menyebutkan Nabi Musa alaihissalam memiliki salah satu sifat ketuhanan. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Adapun Al-Quranul Karim adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia, dan Allah turunkan kepada Rasul dan utusannya yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi kitab suci sesudahnya. Tidak ada lagi kitab suci sesudahnya. Jadi jika misalnya ada orang mengaku dirinya nabi kecil, seperti orang-orang Ahmadiyah yang mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad memiliki kitab suci yang mereka terima, atau orang-orang Syiah yang mengatakan ada mushaf Fatimah, ya, atau Bahaiyah dengan yang lain lagi, atau banyak lagi yang klaim ada kitab-kitab yang mereka terima dari Tuhannya, atau kaum Ghulatu Sufiyah, kaum ekstremis tasawuf yang mereka mengatakan bahwa sebagian dari karya Imam Syekh mereka, ya, Ibnu Arabi, itu mereka diterimanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ini semua adalah menganulir dan menggantikan status dari kitab-kitab suci yang lainnya. Karena semua yang dibutuhkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya ada di Al-Quran. Semua kekurangan yang ada di kitab-kitab suci sebelumnya tidak ada di dalam Al-Quran.
Dan Allah jadikan risalah ini adalah risalah yang sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal dan abadi. Mukjizat yang kekal dan abadi. Maksudnya apa? Jika mukjizat nabi-nabi yang lain, yang bisa membelah lautan, bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan yang mati, dan yang lain sebagainya, berbicara dengan binatang. Jika ada seseorang yang penasaran dan ingin tahu akan mukjizat-mukjizat itu sekarang, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menunjukkannya. Ya, tidak ada yang bisa membuktikan. Coba buktikan. Bagaimana? Bagaimana kita tahu bahwa laut pernah terbelah oleh tongkatnya Nabi Musa, bahwa tongkat itu pernah bisa jadi ular. Ini semuanya kita tidak akan sanggup untuk menunjukkannya kepada siapapun yang bertanya. Namun jika ada yang bertanya tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bisa untuk menunjukkannya. Bagaimana? Al-Quran. Al-Quran. Namun karena kita ini begitu jauhnya dari kitab suci ini, seringkali kita tidak merasakan kehebatan mukjizat Al-Quran. Maka anak coba membuat antum merasakan walaupun setetes saja. Contoh setetes dari mukjizat Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Insya Allah antum semua ini yang terlahir Muslim sudah hafal surat Al-Fatihah sebelum antum bisa baca Al-Quran atau baca A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Belum hafal A, B, C, D, E, F, G sampai Z, huruf, baik huruf Latin maupun hijaiyah, antum sudah hafal surat Al-Fatihah. Dan sampai hari ini, kita minimum membaca surat Al-Fatihah 17 kali per hari. 17 kali per hari, minimum. Pertanyaan, yang kita rutinkan baca 17 kali Subhanahu wa ta'ala pasti jenuh dan dosa. Maka ketika membahas tentang konteks ini, anak sering menyampaikan sebuah analogi begini. Jika ada di antara antum yang masih doyan dengar musik, dan ada satu musik gacuan, musik yang kalau didengar, waduh, itu bawa kotak tisu dan menurunkan air mata, ingat yang dulu-dulu, dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau ada yang masih seperti itu, coba dengarkan, ini bukan perintah, bukan anjuran, tapi sebagai sebuah tantangan. Ya. Coba dengarkan lagu favorit Anda itu dalam sehari minimum 17 kali. Kuat berapa hari Anda mendengarkan? Kuat berapa hari? Walaupun paksa untuk mendengarkan lagu karangan dia yang sangat merdu itu katanya, ya, sehari minimum 17 kali, apalagi diulang lebih dari itu. Dia akan teriak-teriak dan stres dan minta tolong kepada yang lain. Tantangan yang lainnya, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 88. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sampaikan wahai Muhammad, andai kata seluruh manusia dan jin mereka semuanya kumpul jadi satu, ratus tahun yang lalu ketika para sastrawan orang Arab di puncak pemahaman mereka tentang sastra Arab.
Jika di puncak kehebatan mereka dalam dunia sastra, mereka keluh lisannya untuk bisa membawa seperti Quran. Apalagi ketika saat ini bangsa Arab sudah mengalami infiltrasi bahasa dengan banyak beragam bahasa dunia yang lain. Mereka akan semakin keluh lisannya untuk bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, mana lebih susah dilakukan oleh Abu Jahal CS pada saat itu? Menjawab tantangan ini dengan mendatangkan jago-jago syairnya, atau melakukan peperangan yang akibatnya pun dia akhirnya mati di medan perang dengan senjata, pedang, energi, tenaga, harta, dan yang lain sebagainya. Mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan? Pasti yang lebih ringan, lebih enteng adalah dengan menjawab tantangan ini. Membuat bait-bait syair dan sastra yang paling mudah. Tapi yang paling gampang pun tidak bisa mereka lakukan. Sampai mereka saking kesalnya dengan Quran dan Nabi Muhammad SAW, mereka kerahkan pasukan. Mereka kerahkan orang untuk menghabisi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan pernah berhasil. Sampai kiamat, setiap upaya mereka lakukan yang seperti ini. Karena memang Al-Quran telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang datang dari Al-Quran ini, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang merupakan kitab yang turun dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga. Terjaga. Tidak ada tambahan. Tidak ada pengurangan. Allah jamin dalam surat Al-Hasyr ayat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Maka antum melihat, tidak ada satupun kitab suci di muka bumi yang keaslian dan keautentikannya terjaga berabad-abad seperti Al-Quran. Alhamdulillah kita umat Islam, antum muslimin dari manapun juga, mau kemanapun saja, ketika masuk ke salah satu masjidnya umat Islam yang lainnya, antum sholat di belakang imamnya membaca Al-Fatihah akan tersisa di seluruh muka bumi. Walaupun antum harus ke kutub utara sekalipun. Tapi apa jadinya jika non-muslim? Pindah kampung saja sudah beda bahasanya. Ya, pindah kampung saja mereka harus menyesuaikan dengan tradisi dan ibadah ritual yang berbeda. Bahkan jangan kaget jika antum akan mendapati Tuhan yang berbeda. Hanya cuma karena beda suku. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan global terkait tentang iman kepada kitab suci, ya, iman kepada kitab-kitab Allah yang insyaallah ya Rabbana ya Karim, jika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita, pada pertemuan akan datang kita akan membahas iman rukun iman yang selanjutnya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam untuk mereka semua. Assalamualaikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas syarahnya, penjelasannya, serta untayan nasihat yang Ustaz berikan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman, baik di Zoom atau di... Oh, masih Ustaz. Alafu Ustaz. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Bu Ustadz, mungkin teman-teman bisa raise hand baik di Clubhouse atau di Zoom. Ini ada dua.
menunggu Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhol Akh Edi, jangan lupa untuk memberikan salam dan mendoakan guru kita serta Al-Imam An-Nawawi selaku pengarang buku. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Hasan Hafizallahu Ta'ala, Ana ingin bertanya. Alhamdulillah. Barakallahu fika. Barakallah. Untuk menyikapi tadi pembahasan Islam, iman dan ihsan, ini sangkut pautnya dengan lingkungan tempat tinggal kita. Kadang kan kita sebagai yang mengamalkan sunnah itu ya, terkadang kan kita itu sangat orang awam itu terkadang suka kita di sudut pandang mereka itu berbeda gitu. Jadi anak takut terwarnai. Untuk menyikapinya itu bagaimana Ustaz? Hal demikian. Kedua, untuk memantapkan iman kita dengan lingkungan yang sunnah, yang benar-benar itu, apa kita harus pindah, apa tetap di rumah lingkungan kita untuk bisa mengamalkan sunnah itu tersebut, Ustaz? Baik, Ana sebelum menjawab, yang ingin Ana tanya terkait dengan dianggap berbeda itu bagaimana, Ustaz? Ya, contohnya seperti amalan-amalan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan amalan lingkungan kita gitu, Ustaz. Contohnya ya kayak misalnya ada acara maulidan, kayak seperti ada misalnya kayak kemarin itu kan dampak virus, ada yang meninggal tuh pasti ada yang namanya tahlilan apa. Nah, kita terkadang kan tidak mengikuti dan kita sudah menjelaskan itu, namun mereka terkadang agak sinis gitu, Ustaz. Nah, baik. Begini. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ngaji sunnah, belajar tauhid, belajar sunnah, mengetahui tentang bahaya syirik, mengetahui bahaya bid'ah, bukan berarti kemudian membuat kita ini menjadi kelihatan seperti alien di muka bumi. Ya, membuat kita ini seperti orang makhluk halus atau makhluk yang asing, ya makhluk asing di muka bumi. Lah, kalau dilihat terkait tentang praktek-praktek ritual tadi yang disebutkan, maulidan, tahlilan, dan yang sebagainya, ini adalah hal-hal yang sifatnya kasuistik, tidak rutin sifatnya. Kalau misalnya kita memang melihat dari sisi kita nggak tahlilan, kita nggak maulidan, kita nggak begitu, kayaknya memang kita asing banget dengan mereka. Tapi coba untuk melihat bagaimana kita samanya dengan mereka. Bahwa kita ini sholat 5 waktu sama seperti mereka, syahadat kita sama seperti mereka, kita menghadap kiblat yang sama, kita mengimani kitab suci yang sama, Al-Quranul Karim, kita memiliki keyakinan yang sama tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kepada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Berbeda dengan orang-orang Syiah atau Ahmadiyah yang sangat kelihatan berbedanya. Syiah melaknat Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Ahmadiyah malah mengakui adanya nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampilan-tampilan yang ekstrim berbeda sekali itu pun tidak membuat mereka ini menjadi membuat mereka ini seperti orang-orang yang betul-betul aneh dan menjauh dari masyarakat, tapi malah membuat mereka semakin berani dan ofensif untuk berdakwah. Ya, dakwah versi sesatnya mereka. Yang harusnya kita yang di atas al-haq ini, yang di atas Quran dan sunnah yang sahihah ini, mestinya lebih optimis untuk itu. Terlebih lagi, objek dakwah kita, mereka-mereka yang awam, mereka itu
melakukan hal-hal ini bukan karena mereka tahu itu bid'ah dan dipertahankan, tapi karena memang ketidaktahuan dan karena mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya. Nah, melihat hal yang seperti ini, maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hidup di lingkungan masyarakat yang kita bersyukur kepada Allah rata-rata dan di lingkungan kaum muslimin, seaneh apapun kita dianggap oleh mereka, jangan memposisikan diri kita seperti orang aneh seperti mereka menganggap kita. Tunjukkan persamaan-persamaan yang banyak sekali antara kita dengan mereka. Ana sampaikan sedikit bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah, mereka memanfaatkan beberapa perbedaan yang antum lihat seperti yang antum sampaikan ini, mau ditahlil dan sebagainya. Beberapa perbedaan antara kita dengan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang secara umum yang ada di negeri ini. Kaum Syiah memanfaatkan itu sebagai alat untuk mengadu domba kita dengan mereka. Padahal jika dilihat, mana lebih dekat antara kita dengan mereka yang masih melakukan hal ini dengan orang-orang Syiah, dengan mereka, ke mereka. Harusnya kita lebih dekat. Kenapa? Karena orang Syiah ini sudah dari dasarnya kitab sucinya beda. Nah, dan kemudian mereka ini memiliki keyakinan-keyakinan yang mendasar yang sangat berbeda sama sekali dengan aswaja, yang saya istilahkan dengan aswaja saja supaya antum bisa membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan aswaja. Jadi mereka sama sekali berbeda, tapi hanya dengan gaya sok serupa dan sama dengan beberapa praktek dan ritual ini, mereka bisa membangun permusuhan, kebencian, perselisihan, perpecahan, intimidasi terhadap dakwah sunnah ini, ya, dengan cara-cara mereka ini yang menipu, ya, cara-caranya kaum Syiah Rafidhah yang menipu ini. Harusnya kita, ya, harus jangan sampai menampilkan seperti itu. Antum harus tetap di tempat antum, jangan pindah dan tunjukkan kita bisa berbaur dengan mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khair. Ustaz, na'am. Jazakumullahu khair. Selanjutnya untuk Suci, mohon untuk memberikan suaranya saat bertanya. Silakan bertanya, jangan lupa memberikan salam dan doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah mengizinkan saya bertanya pada tim dan Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga tim dan Ustadz dimanapun berada. Terkait tadi di perkataan Ustadz, tadi kan katanya ada di sesi terakhir tadi Al-Quran itu terjaga karena Allah yang menjaminnya, sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 9. Nah, pertanyaan saya Ustadz, saya menemukan di beberapa versi Al-Quran, terutama itu di surat Al-Mulk ayat 1, yang terjemahannya berbeda, Ustaz. Misalnya itu seperti satu Al-Quran yang mungkin terjemahannya kekuasaan Allah gitu. Satu lagi tangan Allah. Nah, itu seharusnya kita berpegang yang mana ya Ustaz? Takutnya nanti kita meyakini yang salah, apakah tidak apa kita sebagai orang awam ini membaca Quran yang ditakwil, atau sebaiknya dihindari Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Masya Allah. Nah, pertama Anda jelaskan dahulu tentang Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu antum pahami, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dijaganya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantaranya adalah dengan kitab suci Al-Quran yang berbahasa Arab yang terjaga di seluruh permukaan bumi. Sehingga seperti yang anti tunjukkan kepada kita semuanya pada kesempatan ini misalnya, ada terjemahan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran terjaga. Kenapa? Karena ketika anti menunjukkan terjemahan yang berbeda, pasti ada terjemahan yang diselewengkan, ada terjemahan yang benar. Mana standarnya? Mana standar ukuran untuk menentukan mana benar dan tidak benarnya? Ya, jelas Al-Qurannya sendiri, teks Al-Qurannya. Tapi, jika ini diberlakukan kepada Alkitab misalnya, Perjanjian Lama dan Baru dari The Holy Bible, untuk ditemukan mana standar yang benar dan mana standar yang salah, waduh, mereka akan susah. Jangankan dibandingkan The Holy Bible yang versi Inggris dengan yang versi Indonesia.
versi Indonesia dengan versi Indonesia. Anda sendiri memiliki beberapa Alkitab dengan tahun-tahun yang berbeda, tahun 84, tahun 76, tahun 93. Beberapa ayat Anda sodorkan kepada mereka, teksnya, redaksinya 180 derajat berbeda. Subhanallah. Isinya beda. Padahal sama-sama Indonesia, bahasa Indonesia. Dan Anda tanya, mana standar yang benar dan mana standar yang salah? Mereka tidak bisa menunjukkan. Ya, tapi Al-Quran, ketika ada perbedaan terjemahan misalnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, maha banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya adalah segala kekuasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, misalnya ada yang mengartikan bahwa biyadihi itu di tangan Allah atau di dalam kekuasaan Allah misalnya. Ketika ada orang mengatakan bahwa biyadihi itu artinya di bawah kekuasaan Allah, kita tanyakan, yad, kata yad, tangan itu artinya adalah tangan, bukan kekuasaan. Ya, tangan bukan kekuasaan. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu tentang Allah setelah Allah Subhanahu wa taala melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah serta Rasulnya tidak pernah sekalipun mengartikan atau menjelaskan yad yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diartikan dengan kekuasaan. Tidak ada satupun nas Quran maupun hadis bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yad, kemudian diarti yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diartikan sebagai kekuasaan. Nah, oleh karena itulah alhamdulillah di antara upaya yang luar biasa yang patut disyukuri adalah ketika berkumpulnya tidak kurang dari 50 ulama ahli tafsir. Dan kemudian mereka menyusun sebuah tafsir yang dijadikan sebagai tafsir standar. Ya, dan alhamdulillah tafsir standar ini pun sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan At-Tafsir Al-Muyassar. Ya, tafsir Al-Muyassar. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang Tafsir Al-Muyassar ini disusun oleh kurang lebih 50 orang. Kumpul mereka jadi satu. Dan mereka menyampaikan di dalam muqaddimah tafsir itu. Ya, Tafsir Muyassar ini memang dibuat untuk menjadi standar di dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa di luar bahasa Arab. Ya, jadikan sebagai standar. Supaya terjemahan yang disampaikan ke dalam bahasa yang lain itu dengan terjemahan yang sesuai dengan maksud dari Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya Anda bacakan dari Tafsir Al-Muyassar dari surat Al-Mulk ayat 1 ini, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Di dalam Tafsir Al-Muyassar disebutkan takatsara khairullahi wa birruhu 'ala jami'i khalqihi. Maha banyak kebaikan-kebaikan Allah terhadap seluruh makhluknya. Alladzi biyadihi mulkud dunya wal akhirah was sultanihima. Yang di tangan Allah lah mulkud dunya wal akhirah. Kerajaan, kekuasaan di langit, di dunia dan di akhirat. Was sultanihima dan juga kekuasaan di langit dan di bumi di tangan Allah. Biyadihi mulk. Nafidun fihima amruhu wa qadahu. Segala perintah ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku di langit dan di bumi. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam tafsir Muyassar disebutkan wa yustafadu minal ayati thubutu sifatil yadi lillahi subhanahu wa ta'ala 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Dan dari faedah ayat ini ditetapkan adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahabesarannya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ya, supaya menjadi standar acuan di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa yang lainnya. Alhamdulillah, Al-Quran ketika ada orang berani mencoba mengotak-atiknya walaupun di sisi terjemahan pasti kebongkar kebohongannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jawabannya semoga cepat jelas ya Oksi. Sekaligus izin diturunkan. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Ada satu pertanyaan yang sedikit
mungkin mirip dengan pertanyaan sebelumnya, dan juga ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit di luar tema. Mohon bantu bacakan akhirnya. Izin membacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk ilmunya kepada Ustadz dan tim ahensi mengaji. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Izin bertanya Ustadz. Al-Quran isinya selalu terjaga. Tapi sepengamatan saya, cara memahaminya yang berbeda-beda sehingga umat Islam rawan terpecah. Kadang saya sebagai pencari ilmu jadi bingung Ustadz. Harus mengikuti yang mana. Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Mohon arahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Nah, ini di antara asumsi yang banyak beredar di masyarakat kita saat ini, yaitu membolehkan adanya pemahaman yang berbeda di dalam memahami Al-Quranul Karim. Jadi seakan-akan, ya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang banyak sekali anak mendengar, bahkan tidak sedikit dari orang yang katanya berilmu mengatakan bahwa Al-Quran ini masih mentah, katanya begitu. Masih mentah, butuh direbus lagi, digodok lagi, diolah lagi sehingga lebih matang. Ini hanya sebagai salah satu sumber hukum yang belum final. Astagfirullahaladzim. Ini tidak sedikit yang mengklaim seperti itu. Nah, asumsi-asumsi ini kita akan jawab dengan sangat mudah, yaitu dengan bagaimana Allah mengatakan Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana dikatakan petunjuk tapi mentah? Bagaimana dikatakan petunjuk penyelamat yang membedakan antara yang hak dan yang batil, dikatakan Al-Quran, ya, memisahkan antara yang hak dan yang batil, tapi informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah bersifat belum final dan belum baku. Bagaimana bisa seperti itu? Ini hal yang mendasar yang harus kita pahami, bahwa Al-Quran kebenarannya adalah bersifat mutlak, bersifat final, dan Al-Quran tidak ada yang bersifat ambigu di dalamnya, ya, bahwa kebenaran itu adalah hitam dan putih di dalam Al-Quran, ya. Ini harus dipahami secara benar bagi kita semuanya umat Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, asumsi yang mengatakan bahwa Al-Quran memang benar, terjaga, tapi tergantung siapa yang memahaminya, siapa dulu, dan siapa dulu yang bahwa antum boleh berpemahaman seperti itu, tapi boleh dong anak memiliki pemahaman yang berbeda, misalnya. Ada yang mengklaim mengatakan seperti ini. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Kita tanya kepada yang bersangkutan. Ya, kebetulan kita ini insya Allah semua WNI ya yang ada di sini. Ada yang non WNI? Insya Allah WNI semua ya. Karena dalam salah satu kajian anak yang hari Senin malam, kajian sirah, itu selalu hadir ada teman-teman dari Malaysia, dari yang lainnya begitu. Nah, kalau WNI pasti kan semua ada yang tidak Pancasilais di sini, yang tidak terima Pancasila ada, insya Allah akan terima semua ya, semua terima dengan Pancasila. Anak ingin bertanya, bagaimana jika antum yang kata, ya, kita semua Pancasila, terima Pancasila. Tapi misalnya ada seorang komunis mengatakan, Ana memahami Pancasila versi komunis. Ya, apa slogan kaum komunis ini, mereka mengatakan saya Pancasila, begitu ya. Mengatakan bahwa dia Pancasila, yang lainnya tidak Pancasila. Sehingga mereka memahami Pancasila itu dengan versi komunis. Dengan versi komunisnya mereka memahami Pancasila. Boleh tidak memahami Pancasila dengan versi komunis? Tambah lagi, ada seorang teroris, ekstremis teroris mengatakan bahwa saya memahami Pancasila dengan versi kami, versinya ISIS. Kan di dalam Pancasila dikatakan ketuhanan yang bermaha esa, yang artinya adalah Tuhan itu harus satu. Jika ada yang mengaku WNI, tapi tidak berketuhanan yang maha esa, tidak mengakui satu Tuhan, maka dia tidak layak hidup di bumi Indonesia, dia berhak untuk dimatikan, dibunuh, dan dibom. Misalnya begitu. Boleh tidak dia memahami Pancasila versi teroris seperti ini? Boleh. Jadi menafsirkan Pancasila dengan multi tafsir. Tidak boleh. Dasar negara, buatan manusia, tidak boleh dipahami dengan multi tafsir. Harus ditafsirkan sesuai dengan pemahaman founder dari Pancasila itu sendiri. Ini Pancasila produk manusia.
Bagaimana Al-Quranul Karim, Al-Quran boleh dipahami oleh multi tafsir. Sangat tidak fairnya, sangat tidak adilnya. Al-Quran harus dipahami dengan standar yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk memahaminya. Mustahil Allah turunkan Quran kemudian terserah antum masing-masing silakan memahami Al-Quran semaunya kalian semuanya. Nggak mungkin. Jika Al-Quran memang seperti itu, kenapa diutus Nabi Muhammad SAW? Untuk menjelaskan satu demi satu ayat itu turunnya konteksnya tentang apa, bagaimana ketika ayat itu perintah, bagaimana praktek menjalankan perintah itu, ketika itu larangan, bagaimana praktek menjauhi larangan itu. Dengan detail seumur hidupnya Nabi SAW menjelaskan itu. Terus kemudian ada Ustadz, Kiai, Syekh, Gus, Habib, siapapun dia, kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quran tergantung siapa yang menafsirkannya. Ya, kalau anak ya harus maklum, anak boleh dong menafsirkan seperti ini. Antum silakan dengan antum sendiri. Ya, ini model apa ini? Untuk dasar negara saja dia tidak boleh seperti itu. Al-Quran, kalamullah ya azza wa jalla, dia mainkan dengan pasal karet seperti ini. Ya, ini ajaib. Ya, ini perlu dipahami. Jadi, cara pemahaman yang berbeda-beda, kita katakan ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang salah. Itulah yang menjadikan kajian kita pembelajaran agama ini menjadi sangat spesifik. Yaitu kita belajar agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sesuai dengan yang diwariskan oleh para sahabat, murid-murid Rasulullah SAW. Kita belajar Islam itu bagaimana sih Nabi SAW mengajar kepada murid-murid beliau, Muhajirin wal Ansar. Apa warisan mereka? Ya. Bagaimana metode mereka memahami Islam? Nah, itulah kenapa kita misalnya ngaji hadis Jibril, kita belajar Islam, iman, ihsan. Siapa yang memberi urutan ini? Nabi Muhammad SAW dari hadis yang kita kaji. Dan ketika kita menguraikan satu demi satu tentang iman kepada Allah seperti apa, iman kepada malaikat seperti apa, iman kepada kitab-kitab seperti apa, ayat demi ayat kita eksplor. Bukan dengan katanya dan katanya, menurut hemat kami, menurut hemat Anda. Tapi dengan qala Allah wa qala Rasul. Itu yang menjadi standar kita di dalam memahami Islam. Jadi terkait tentang pemahaman ini, jika seorang berani menyampaikan suatu pemahaman tentang Al-Quran dengan pemahaman yang sangat baru, yang tidak ada, yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama-ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari dan yang lainnya, ulama-ulama Ahlus Sunnah dalam hal ini. Dia menyatakan bahwa bisa menafsirkan sendiri satu dengannya. Mereka bisa menafsirkan masing-masing dengan dirinya sendiri. Maka kita katakan bahwa tafsir itu adalah tafsir yang sesat dan batil. Pasti sangat sesat. Pasti terlihat kesesatan dan kebatilannya. Karena pemahaman terhadap Quran dan Sunnah harus dikembalikan kepada pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Berkepanjangan, maka anak akan berikan contoh-contoh. Ya, anak akan berikan contoh-contoh bagaimana pemahaman yang benar dan mana contoh-contoh pemahaman yang salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Jawabannya, Afradu izin untuk lanjut membacakan di kolom tadi. Anda izin bacakan ini pertanyaan dari Zoom, Ustaz. Dari Irfan. Bismillah. Assalamualaikum untuk Ustaz Ali. Afwan, Ana ingin bertanya di luar tema. Masjid di dekat rumah Ana itu berdekatan dengan kuburan, namun kuburan tersebut berada di pagar yang lain. Mungkin ini maksudnya dipisahkan oleh pagar antara masjid dan kuburan tersebut, Ustaz. Apakah ini termasuk terlarang bila kita sholat di masjid itu? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu. Nah, jika posisi kuburan tersebut bukan di arah kiblat, karena kalau di arah kiblat terkena dengan larangan Nabi SAW, la tusallu ila qabrin wa la tajlisu alaihi. Janganlah kamu salat menghadap kubur dan jangan kamu duduk di atas. Ini jika posisi kuburan di atas di arah kiblat. Namun jika tidak di arah kiblat, di belakang, sisi kanan, sisi kiri, begitu ya, dan tadi di luar pagar, boleh salat di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah.
Baik, jazakallah Ustaz. Agung ada satu pertanyaan lagi mungkin yang Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ada sebagian orang-orang yang terpengaruh ajaran tasawuf. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu 40 juz. Dan ada juga orang-orang yang meyakini bahwa agama itu berasal dari tradisi atau budaya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk memahamkan mereka bahwa apa yang mereka yakini adalah salah? Apa yang menjadi dasar dalil yang harus saya pahami untuk menjelaskan kepada mereka? Syukran Ustadz atas jawabannya. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Nah, Al-Quran dikatakan 40 juz. Yang meyakini seperti ini semuanya kafir. Bukan muslim. Apalagi dikatakan tasawuf. Ana tidak yakin ada seorang alim, seorang syekh, seorang yang ditokohkan dalam tasawuf dan sufi, seperti misalnya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah misalnya, meyakini seperti ini. Ya. Tanya kepada mereka, siapa imam kamu dari imam yang imam ditasawufkan? Siapa? Siapa tokoh kalian yang sampai meyakini bahwa Al-Quran 40 juz? Ya. Kalau sampai memiliki keyakinan ini kafir. Bertentangan dengan yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ketika Allah menegaskan kami menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Dan kemudian yang sampai ke setiap muslimin saat ini hanya 30 juz. Ada 10 juz yang tidak sampai ke kita. Artinya Quran tidak terjaga. Ya. Dan mendustakan satu saja ayat Al-Quran sama seperti mendustakan keseluruhannya. Dia bukan orang yang meyakini ini bukanlah seorang muslim, apalagi seorang sufi. Ya, muslim saja bukan, apalagi dikatakan seorang sufi. Nah, tidak yakin ada seorang sufi yang artinya sufi ini memang sangat luas sekali cakupannya. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun sangat berhati-hati di dalam mengatakan sesat atau tidak sesatnya mereka. Yang paling ekstrim memang sampai mengatakan bahwa dia mengatakan bersatu dengan Allah seperti kaum wahdatul wujud. Ya, ini yang paling ekstrimnya. Tapi itu pun banyak ditentang oleh para tokoh-tokoh tasawuf yang lainnya, seperti Al-Qushairi, Al-Junaid, dan yang lainnya, yang mereka sendiri mengatakan seperti banyak dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, bahwa tokoh-tokoh tasawuf ini mereka mengatakan asal dasarnya tasawuf Quran was sunnah. Asal dasarnya tasawuf ini tasawuf generasi pertama. Ya, tasawuf generasi pertama itu lebih kepada gerakan reaksi terhadap gerakan sosial masyarakat yang ada pada waktu itu yang lebih ke materialis dan keduniawiaan. Kemudian mereka melakukan reaksi sosial dengan melakukan berhidup suhud di kehidupan dunia dan menjauh dari segala aktivitas keduniaan. Ya, itu reaksi awal dari tasawuf generasi pertama. Maka tasawuf generasi pertama ini tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah. Tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah. Sama persis dengan Ahlus Sunnah. Salafiyun. Ya, seperti tokoh mereka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, seorang salafi, ya, seorang berakidah salaf, bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang beliau sampaikan dalam risalah yang beliau tulis di Al-Ghunyah. Ya, ini sebagai contoh saja, sebagai tokoh tasawuf itu yang di atas manhaj Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak pernah mengira ada di antara mereka yang nyeleneh sekalipun meyakini ada yang meyakini di antara mereka bahwa Al-Quran itu 40 juz. Apalagi mengatakan kemudian Islam itu bersumber dari tradisi dan budaya. Ini bukan seorang muslim. Apa manfaatnya dia menjadi muslim jika dia meyakini Islam itu sumbernya dari tradisi dan budaya? Jadi kejauhan saja. Ya. Silahkan jadi orang-orang yang memang membangun agamanya berdasarkan tradisi. Yang nantinya dia itu apakah nanti matinya itu digantung di atas pohon atau diberdirikan di batu-batu seperti beberapa suku di luar sana. Ya, ini agama tradisi. Tidak harus disolatin, dikafanin, dimandikan, dikubur. Ya nggak mesti seperti itu. Karena agama tradisi tidak seperti itu.
Ya, aneh jika ada seorang muslim yang katanya dia muslim, ngaji lagi, ada gurunya, ada ustadznya, kemudian baca Quran, baca sunnah Nabi SAW, dan kemudian mengatakan Islam bersumber dari apa yang dia baca dari Al-Quran yang merupakan kalamullah. Al-Quran ini kalamullah, bukan tradisi. Ya, tadi Anda sudah sampaikan beberapa contoh buku tradisi. Ya, beberapa contoh ya. Kalau Primbon itu tradisi, ya. Babat Tanah Jawi itu tradisi mungkin. Babat Tanah Pasundan mungkin ada juga ya. Itu tradisi, cerita tentang kerajaan ini, tentang mitos itu, tentang ini dan itu. Ini semuanya adalah tradisi, cerita budaya. Tapi Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Bahkan antum tidak akan mendapatkan satu cerita yang disebutkan detail oleh Allah di dalam Al-Quran tentang cerita tertentu, kecuali di dalam hal tersebut ada hikmah yang luar biasa. Karena memang Al-Quran bukan buku sejarah. Ketika Allah mendetailkan tentang sesuatu, pasti ada maksud tertentu di sana. Contoh sederhana saja, Ashabul Kahfi. Allah menceritakan Ashabul Kahfi, tapi secara global, tidak mendetail. Sampai sekarang pun antum tidak ada yang tahu siapa namanya salah satu dari mereka. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka anak seringkali dalam kajian-kajian remaja, anak sampaikan bahwa anak sering kasih judul ketika membahas tentang ini, ngaji tentang sejarah hidupnya Wali Pitu. Wali Pitu, tahu ya, ada Wali Songo, ada Wali Pitu. Kalau Wali Songo kan dari tradisi ke Jawa gitu ya. 9 wali. Apakah mereka wali beneran? Insya Allah. Kita nggak pernah tahu yang 9 wali ini beneran atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi insya Allah semoga mereka wali Allah. Tapi kalau wali Pitu ini, Ashabul Kahfi pasti wali sudah. Allah sebut di Quran. Ya, tidak diragukan bahwa mereka pasti wali Allah. Ini sekedar salah satu contoh saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustaz, izin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Sedikit di luar tema. Ya. Bagaimana menjawab orang-orang yang mengaku memiliki karomah seperti bisa mengetahui isi orang, bertemu Rasulullah SAW secara langsung, dan bisa mematikan neraka dengan jarinya dan sebagainya. Bagaimana menjawab mereka? Mengetahui isi hati mungkin. Kalau isinya orang sih kita semua pada tahu ya, semua bawa kotoran masing-masing. Ya, isi antum, isi kita semua kotoran. Ya, semua tahu isinya. Tapi mengetahui isi hati. Nabi SAW sendiri tidak tahu isi hati orang yang datang di hadapan beliau. Ya, tidak tahu tentang maksud sebagian orang yang datang kepada Nabi SAW, yang kemudian terkadang dia sampai ada 2 orang yang datang kepada Nabi sedang berseteru, dan Nabi SAW menjawab bahwa aku menghukumi kalian sesuai dengan apa yang kalian sampaikan kepadamu. Dan jika ternyata karena salah satu di antara kalian lebih lihai di dalam menyampaikan argumen, sehingga aku membenarkan untuknya, padahal dia tidak berhak, maka dia sedang memakan bara api neraka. Sampai Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Nabi tidak tahu isi hati sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini banyak sekali bagi mereka yang mengkaji sirah memahami akan hal tersebut. Ya. Dan kemudian jika Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tidak mengetahui isi hati sebagian orang kecuali dengan apa yang Allah sampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana ada orang yang datang sesudah Nabi SAW menipu umatnya, mengaku wali, punya karamah, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia tahu isi hati orang lain, kecuali jika itu bersumber dari jin dan syaitan yang memberikan wangsit kepada orang itu. Ketemu Nabi secara langsung, ya Allah, ini lebih hebat lagi. Antum membaca di dalam sirah bahwa bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib pernah bermasalah dengan Aisyah, benar ya, sampai terjadi peristiwa perang Jamal. Pernah bermasalah, satu Ali bin Abi Thalib menantu Nabi, satu Aisyah istri Nabi. Andai kata Nabi bisa gampang-gampang muncul, ketemu sana sini, kenapa Nabi SAW tidak muncul kepada Aisyah atau Ali bin Abi Thalib?
Kenapa Nabi SAW tidak muncul kepada Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu, atau kepada misalnya Husain cucu beliau sebelum berangkat ke Karbala? Ya, banyak kasus-kasus tragedi besar kepada orang-orang yang sangat bersinggungan dan nyata-nyata sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada cerita pun sejarah bahwa Nabi SAW muncul ketemu Abu Bakar misalnya, ketemu Umar, ketemu Utsman, ketemu Ali radhiyallahu anhum ajma'in, ketemu Aisyah, ketemu Hafsah. Padahal Aisyah itu kuburan Nabi SAW di rumah Aisyah. Tapi nggak ada ceritanya bahwa kubur Nabi goyang-goyang begini gitu misalnya. Ketemu Aisyah, Nabi keluarkan tangan misalnya, menjabat tangan Aisyah. Pernah dengar ceritanya begitu? Ya, padahal istilahnya kuburannya masih basah, masih hangat, begitu ya. Tapi ini tidak ada cerita sedikit pun orang-orang generasi pertama terbaik dari umat ini. Ya, tidak ada satupun dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in, muhajirin wal ansar, orang-orang terhebat dari umat ini, khairun nas, manusia-manusia terbaik dari umat ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah bertemu dengan Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW kecuali di dalam mimpi. Ketemunya dalam mimpi, benar. Dalam mimpi mungkin sekali. Kemudian mematikan api neraka dengan jentikan jari, hebat banget. Ya, coba antum yang membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kapan Nabi SAW sekali saja meremehkan neraka? Pernah tidak? Nabi SAW menyampaikan, ittaqunna walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun sedekat dengan separuh biji kurma. Takut kalian dengan api neraka. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Andai kata kalian tahu seperti apa yang aku tahu, kalian bakal sedikit tertawa, banyak menangis. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW terus mengingatkan tentang bahaya dan dahsyatnya api neraka kepada para sahabatnya. Ya, sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa narukum hadhihi, neraka apinya kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. 1/70-nya dari api neraka. Sampai para sahabat, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Ya Rasulullah, neraka apinya dunia sudah cukup untuk melelehkan kita, meluluhkan habis kita. Ini Nabi SAW tidak pernah sedikit pun meremehkan dan mengecilkan neraka. Namun di zaman sekarang ada orang-orang yang berilmu dengan main-main dengan api neraka. Bercanda dengan menyebutkan neraka dicetikkan dengan mati apinya. Ya, ada yang mengatakan bahwa ya Allah, jika engkau ridho, aku asal kau ridho, aku masuk nerakamu juga nggak apa-apa ya Allah, asal engkau ridho. Ada yang sampai berdoa segitunya. Ini aneh. Bagaimana dia mengatakan Allah ridho bahwa seseorang itu jika diridhoi oleh Allah pasti ditaruh di surganya, bukan ditaruh di neraka. Mustahil Allah ridho, tapi kemudian dia di neraka. Ini mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk menjawab syubhat-syubhat aneh seperti ini adalah ngaji, belajar sunnah, belajar Quran dan sunnah, belajar akidah yang sahihah. Dengan mempelajari akidah yang sahihah, maka antum bisa mengenali akidah nyeleneh dan sesat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, atas jawabannya, kita sudah sampai di penghujung waktu karena waktu sudah berlarut. Ana ucapkan syukran jazakumullahu khairan buat teman-teman yang bertanya. Karena dari pertanyaan antum semua, Ana pribadi juga dari teman yang lain bisa mendapatkan banyak faedah dan manfaat dari jawaban guru kita, hafizahullah ta'ala. Itu saja dari kami selaku penyelenggara. Mohon maaf atas banyak kekurangan kami. Ustadz, Ana ucapkan banyak sekali terima kasih Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan usia Ustadz. Ustadz selalu menjaga Ustadz beserta orang-orang yang Ustadz cintai. Kita sama-sama juga doakan untuk pengarang kitab yang Masya Allah ini, rahimahullah ta'ala. Semoga jasa beliau
dalam dakwah ini bisa memberikan banyak manfaat untuk umat dan Allah membalasnya dengan banyak kebaikan. Ustaz, mungkin sebagai penutup mohon diberikan sedikit intisari dari apa yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada beberapa utusan, ya, kepada utusan-utusannya. Di antara kitab-kitab suci itu ada yang Allah sampaikan kepada kita namanya dan ada yang tidak Allah sampaikan kepada kita. Dan kita wajib mengimani semuanya sebagaimana yang Allah firmankan kepada Al-Quran. Apa yang telah disebutkan namanya seperti Taurat, Zabur, Injil, ya, Suhuf Ibrahim wa Musa, maka kita pun wajib mengimani sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim. Yang tidak Allah firmankan kita mengimani secara global, bahwa para nabi tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar di dalam memahami kitab-kitab Allah. Dan secara spesifik, secara khusus Al-Quranul Karim, kita wajib mengimaninya secara terperinci. Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab pamungkas, kitab terakhir yang Allah turunkan yang berisi kebenaran, petunjuk dari kebenaran itu dan yang membedakan antara kebenaran dan yang batil. Al-Quran, barang siapa yang berpegang dengannya maka dia mendapatkan petunjuk. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh dan kuat. Al-Quranul Karim adalah cahaya dan ruh kehidupan bagi mereka yang berpegang dengannya. Maka iman kepada kitabullah ini berbuah kepada kita bertambahnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang di antara nikmatnya bahkan lebih besar daripada nikmat kehidupan, lebih besar daripada nikmat makan dan minum, lebih besar daripada nikmat oksigen yang kita hirup adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan hati untuk kita, makanan untuk iman kita, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu yang Allah berikan. Yang nikmat ini tidak akan berakhir walaupun kehidupan di seluruh alam semesta ini berakhir. Nikmat iman terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jaga nikmat ini dan Allah tumbuhkan di dalam hati kita sampai di hari terakhir kita menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik dalam iman dan amal kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.